Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Putra Bondang, Prodi Perbankan Syariah 6. Di sini saya akan mengangkat tokoh ekonomi Iman Al-Ghazali. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh ekonomi Islam. Yang saya angkat adalah Iman Al-Ghazali. Iman Al-Ghazali salah satu pemikir besar dalam tokoh ekonomi Islam. Imam Al-Ghazali mengupas secara tuntas tentang aspek-aspek substansial dari ekonomi Islam. Karena menurutnya sebagian perkembangan ekonomi Islam sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam karya-karyanya tersebut, Iman Al-Ghazali menitik beratkan kepada keadilan, kedamaian dan stabilitas sebagai fondasi dari ketersediaan ekonomi baik dalam bidang produksi, konsumsi maupun distribusi. Oleh karena itu, peran negara sangat penting untuk menjaga semua itu. Nama lengkap beliau adalah Imam Al-Ghazali adalah nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 di Ghazal Tusi, Provinsi Khorasan, Iran. Al-Ghazali dikenal sebagai memiliki pemikiran yang sangat luas berbagai bidang keilmuan. Al-Ghazali memandang bahwa perkembangan ekonomi sebagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jika tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Aktivitas ekonomi akan dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Lebih dari itu, kegiatan ekonomi juga merupakan amal kebijakan yang dianjurkan oleh agama Islam. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa konsep ekonomi yang ditawarkan Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah pertukaran sukarela dan revolusi pasar. Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan dengan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Selain itu, pasar berevolusi sebagian dari hukum alam. Yang kedua yaitu aktivitas produksi. Al-Ghazali menggambarkan aktivitas produksi menurut kepentingan sosial dan menitik beratkan perlunya kerjasama dan koordinasi serta fokus. Utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar ekonomi Islam. Yang ketiga yaitu produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Al-Ghazali menganggap bahwa kerja sebagian dari ibadah seseorang, bahkan produksi barang kebutuhan dasar kewajiban sosial. Yang keempat yaitu barter dan revolusi uang. Menurut Imam Al-Ghazali, salah satu penemuan perekonomian yaitu adalah uang dan terpenting dalam perekonomian. Uang mengatasi masalah sebagai timbul pertukaran barang yang timbul dari seseorang. Yang kelima adalah peranan negara dan keuangan republik. Menurut Al-Ghazali, negara adalah lembaga yang penting tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur oleh wahyu.
Al-Ghazali menyatakan bahwa negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya. Bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk. Yang keenam adalah kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Menurut Al-Ghazali, untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan serta stabilitas. Bahkan Al-Ghazali menekannya perlunya keadilan serta aturan yang adil dan seimbang. Bila terjadi ketidakadilan dan penindasan, orang tidak memiliki pijakan. Kota-kota dan daerah akan menjadi kacau, penduduknya mengungsi dan pindah ke daerah lain. Yang ketujuh yaitu keuangan publik. Dalam konteks keuangan publik, Al-Ghazali melihat dari dua sisi anggaran, dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Menurut Al-Ghazali, pendapatan negara seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik muslim maupun non-muslim, berdasarkan hukum Islam. Namun terdapat perbedaan dalam berbagai jenis pendapatan yang dikumpulkan dari setiap kelompok. Menurut Al-Ghazali, hampir seluruh pendapatan yang ditarik para penguasa disamanya melanggar hukum. Oleh karena itu, para pembayar pajak seharusnya menolak untuk membayar pajak serta menghindari hubungan dengan mereka. Yang kedelapan yaitu hutang publik. Menurut Al-Ghazali, seseorang tidak dapat menafikan boleh hanya penguasa untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan negara menuntutnya. Namun demikian, pertanyaan adalah jika penguasa tidak mengantisipasi pendapatan dalam baitul mal yang dapat melebihi apa yang dibutuhkan bagi tentara dan pejabat publik lainnya, maka atas dasar apa dana-dana itu dipinjam? Artinya di sini Imam Al-Ghazali mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dan pendapatan di masa yang akan datang. Yang kesembilan yaitu pengeluaran publik. Menurut Al-Ghazali, pengeluaran publik harus sesuai dengan penegakan keadilan sosioekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Ya, dari kesembilan itu kita dapat simpulkan yaitu bahwasanya Imam Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir hebat dalam bidang ekonomi Islam. Pemikirannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin, Al-Mustafa, Misan Al-Amal, dan At-Tabir Al-Masmuk, Fit Al-Nasiha Al-Muluk. Aspek-aspek yang menjadi objek kajian ekonomi Al-Ghazali meliputi pertukaran dan revolusi pasar, produksi barter dan revolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Sedangkan titik tolak dari pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah konsep maslahah, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Baik, itulah tadi materi yang saya sempat sampaikan dari tokoh pemikiran Imam Al-Ghazali. Lebih dan kurangnya dimohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.